Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, hamba yang pandai menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, di dalam kesempatan kali ini kita akan membaca satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala abnu adama wi'aan syarran min batnih. Kata Rasul, tidaklah anak Adam manusia memenuhi satu bejana syarran min batnih, yang lebih buruk daripada perutnya. Hasbu ibni Adam, cukuplah untuk anak Adam manusia itu ukulat, beberapa makanan, wa fi riwayah, dalam riwayat yang dikatakan luqaimat, beberapa suapan, yuqimna sulbahu, yang bisa menegakkan tulang sulbinya, tulang punggungnya. Fa in kana la mahalah, maka jika mengharuskannya, fa thuluthun li ta'amihi, maka sepertiga adalah untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga adalah untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga lagi adalah untuk nafasnya. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa hassanahu, dan beliau menghasankannya. Para jemaah sekalian, hadis ini merupakan hadis yang memberikan tuntunan kepada kita, bimbingan kepada kita tentang sesuatu yang halal, yang boleh dan bisa kita nikmati dari anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita tentang bagaimana kita menjalani hidup. Rasul tidak hanya mengajari kita tentang masalah ibadah, tentang masalah sholat, tentang masalah saum dan zakat, namun Rasul pun mengajari kepada kita bagaimana kita hidup dengan apa yang menjadi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tubuh kita, dari badan kita, dan dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita,
untuk kita bisa mengaturnya, untuk kita bisa mengikuti tuntunannya. Karena sesungguhnya tidak ada tuntunan yang lebih sempurna daripada yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits ini Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, ma mala abnu Adam. Kata Rasul, tidak ada yang diisi, yang dipenuhi oleh ibnu Adam, oleh manusia, yaitu kita. Wi'aan, satu tempat, satu bejana, di mana kita memenuhi bejana tersebut, tempat tersebut, syarran min batni, yang lebih buruk dari perutnya. Para jemaah sekalian, tentu ketika kita makan, apa yang kita makan adalah akan masuk ke dalam perut kita. Dan di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadits, Allah telah memerintahkan kita untuk kita memakan segala sesuatu yang baik. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 172, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar beribadah hanya kepadanya. Para jemaah sekalian, hadits ini menjelaskan, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah memerintahkan kita makan dari yang merupakan anugerah Allah, di mana Allah mengatakan min thayyibat, dari segala sesuatu yang baik. Artinya bahwa apa yang kita makan dari yang baik tentu dengan tujuan agar bisa menjadi sesuatu yang baik untuk tubuh kita. Allah mengharamkan hal-hal yang diharamkan dari makanan, dari minuman. Kenapa? Karena dia membawa dampak madarat, dampak yang tidak baik, dampak yang akan merusak tubuh manusia, perut manusia dan isinya. Para jemaah sekalian, Rasul menegaskan, ma mala abnu adama wi'aan syarran min batni. Tidak ada satu tempat yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Ini isyaratnya apa? Isyaratnya bahwa sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita hidup, di mana kita bisa makan di dalam kehidupan dunia ini, tentu apa yang kita makan hendaknya bisa menjadikan kita beraktivitas dengan baik. Kalau Rasul tadi mengatakan tidak ada tempat yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa memenuhi perut kita dengan makanan-makanan yang berlebih, ini merupakan sesuatu yang sangat buruk. Kalau saja setiap kita memperhatikan tuntunan Rasul ini, tentu sangatlah kita banyak dapatkan manfaat daripadanya. Betapa banyak kita lihat orang sakit. Kenapa si fulan sakit? Karena dia tidak bisa mengatur apa yang menjadi makanan yang dia makannya. Dia memenuhi perutnya melebihi dari batas kadar yang seharusnya. Tentu
rongga dalam perut kita ini ada batasnya, ada ukurannya. Dan setiap kita tentu satu dengan yang lain berbeda-beda. Namun walaupun satu dengan yang lain berbeda-beda, Islam sebagai agama yang mulia, Rasul sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umatnya, telah memberikan tuntunan. Di mana tegas tadi dikatakan ma mala abnu adama uya'an syarran min batni. Tidak ada tempat yang dipenuhi oleh anak Adam dengan satu makanan yang lebih buruk daripada perutnya. Sehingga di dalam lanjutan hadisnya Rasul mengatakan hasbu ibnu adama, cukup sesungguhnya untuk manusia itu ukulat, beberapa makanan. Dalam riwayatnya katakan luqaimat, beberapa suapan. Di mana makanan dan yang dia suap tadi untuk dimasukkan ke dalam perutnya itu yuqimna sulbahu, bisa menegakkan tulang sulbinya, bisa menegakkan tulang punggungnya. Artinya bahwa sesungguhnya makanan yang kita makan tujuannya untuk agar kita bisa beraktivitas. Terutama adalah aktivitas yang bertalian dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi dalam ayat yang kita bacakan di dalam surah Al-Baqarah itu, ketika Allah memerintahkan kita untuk makan yang baik-baik dari apa yang Allah rizkikan kepada kita, kata Allah washkuru lillah, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah. Artinya dengan makanan yang kita makan itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Bentuk syukur kita dengan makanan yang kita makan diantaranya adalah tadi kita menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya yang kita makan itu menjadi pendorong kita, penguat kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan apa yang kita makan justru membuat kita malas dari ibadah. Kenapa orang bisa malas dari ibadah? Karena tadi makannya adalah tidak sesuai dengan aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia penuhi perutnya dengan segala apa yang dia suka. Para jemaah sekalian, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita, kalau adalah kita makan, tentu berarti kita mengisi perut kita. Dan sesungguhnya mengisi perut itu adalah tadi kata Rasul, itu merupakan bagian dari yang katanya syarran min batni. Tidak ada yang lebih buruk daripada perut yang diisi tadi. Para jemaah sekalian, tentu hadits ini bukan melarang kita makan untuk kenyang, bukan. Orang makan dibolehkan kenyang, namun dalam batas, gitu. Sehingga dilanjutkan hadisnya dikatakan fa in kana la mahalah, jika memang mengharuskan baginya, gitu. Tidak bisa seseorang menghindar dari apa yang dia ingin makan. Katakan kita punya makanan favorit yang kalau kita makan itu kayaknya tidak cukup dengan takaran yang seperti normal biasa. Mungkin kita agak tambah sedikit. Ya. Kalaupun kita memang harus makan karena memang mungkin kita sangat suka dengan makanan tersebut, Rasul memberikan batasan. Kata Rasul, fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kata Rasul, maka perut yang tadi sesungguhnya kita isi dengan makanan tersebut, kata Rasul, fathuluthun li ta'amihi, maka sepertiga dari perut itu adalah untuk diisi dengan makanan yang kita masukkan.
wa thuluthun li syarabihi. Sedangkan sepertiga lagi dari rongga perut tersebut kita isi untuk bagian daripada minuman yang kita minum. Kemudian kalau sudah sepertiga berarti sisa sepertiga lagi. Kata Rasul berikutnya, wa thuluthun li nafasihi. Hendaklah yang sepertiga berikutnya untuk nafasnya. Masya Allah, luar biasa tuntunan Rasul SAW kepada kita. Jadi kalau tadi dikatakan ada sepertiga, sehingga menjadi genap satu kesatuan perut yang utuh tadi, tentu sepertiga tadi itu kata Rasul kalau memang harus dipenuhi perut tersebut, gitu. Bukan harus selalu. Kalau kita mungkin benar mau mengisi perut ini agak penuh, ya kan, sampai kenyang, maka batasnya tadi sepertiga adalah untuk makanan yang kita makan, sepertiga adalah untuk minuman yang kita minum, dan sepertiga lagi untuk kita bernafas. Para jemaah sekalian, ini merupakan tuntunan yang luar biasa. Karena tidak ada sumber penyakit yang muncul pada diri seseorang melainkan dari makanan yang dia makan. Sudah jelas kalau yang diharamkan pasti akan membawa mudarat. Kalaupun kita makan dari sesuatu yang halal namun tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu pun juga bisa membawa mudarat. Makanya di dalam satu ayatnya yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu," dan hendaklah kalian makan, washrabu, dan hendaklah kalian minum, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Jadi makan dan minum pun Islam bukan hanya mengajarkan kepada kita harus dengan basmalah, bukan hanya dengan harus tangan kanan, bukan juga hendaknya dengan duduk, tapi Islam mengajarkan kepada kita makan dan minumnya pun adalah wala tusrifu. Jangan berlebihan. Karena melebihi batas tadi merupakan sesuatu yang akan membawa mudarat. Jelas tadi di hadis dikatakan sepertiga, ya kan? Tentu untuk ukuran sepertiga setiap orang beda-beda. Perut si A sepertiganya sekian, sepertiganya sekian, sepertiganya sekian. Untuk perut si B tidak sama dengan sepertiga itu. Setiap orang lebih mengerti tentang ukuran-ukuran apa yang menjadi sepertiga untuk dirinya tadi. Namun Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita dengan masalah ini agar apa? Agar kita bisa merasakan hidup yang sehat. Jadi Rasul ketika membimbing kita dalam masalah makan ini tidak lain adalah tadi bahwa makanan yang kita makan sesungguhnya cukup dengan beberapa suap. Tujuannya apa? Yuqimna sulbahu. Untuk kita bisa menegakkan tulang punggung kita. Untuk kita bisa beraktivitas. Untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang ketika dia mengisi perutnya berlebihan, sehingga dia sulit untuk beribadah. Untuk sholat bawaannya malas. Apalagi untuk qiyamul lail. Tentu sulit. Kenapa? Karena perut yang diisi dengan berlebihan tadi, itu akan menjadikan orang sering terlalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip salah satu dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Masuyah. Ada yang baca Masuyah, ada yang baca Masawai, ya kan? Di mana beliau ini seorang tabib, ya kan?
seorang yang mengerti tentang bagaimana kesehatan, dokter bahasa kita sekarang. Kata Ibnu Rajab, Ibnu Abi Masuyah atau Ibnu Abi Masawai, tatkala membaca hadis yang kita baca ini, kata beliau, kalaulah saja manusia ini mau mengamalkan, mau menggunakan kalimat-kalimat yang tadi dikatakan oleh Rasul SAW ini dalam tuntunan bagaimana mereka harus makan dan minum, apa kata beliau? La salimu minal amradi wal asqam. Niscaya manusia itu akan selamat dari yang namanya penyakit-penyakit. Sampai beliau mengatakan wala ta'attalat dakakinus sayadilah. Begitu pula kalau sudah penyakitnya nggak ada, maka toko-toko penjual obat itu, apotek itu akan tutup. Gitu. Tentu ini bukan menafikan bahwa kalau orang makan dengan aturan yang tadi diatur Rasul pun pasti sehat. Tidak juga. Allah terkadang menguji orang dengan satu penyakit yang Allah kehendaki. Di antara maksud daripada hal itu sebagai ujian untuk dirinya, Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah ingin mengampuni dosanya, sehingga apa yang menjadi penyakit itu mungkin muncul juga. Namun dengan orang mengikuti aturan Rasul SAW dalam masalah makan ini, tentu itu akan menjadikan dirinya sehat, dan dengan sehat itu orang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, tentu ini bagian daripada tuntunan yang mulia dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa mengikutinya. Dan ini menunjukkan kepada kita juga bahwa Rasul sebagai Nabi yang rahmah tidak hanya mengajarkan bagaimana kita beribadah, namun juga bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan dari rezeki, dari makanan, walaupun itu halal, namun ada aturannya untuk kita tidak israf, tidak berlebihan. Gitu. Luqman di dalam satu perkataannya kepada putranya, memberikan nasihat kepada putranya tersebut, wahai anakku, katanya, apabila engkau telah memenuhi rongga perutmu itu, apa kata beliau? Namatil fikrah. Maka daya berpikir kita itu akan tidur. Jadi orang kalau perutnya sudah penuh, kenyang, berlebihan, maka malas mikir. Lalu apa kata beliau? Wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Dan anggota-anggota tubuh kita ini akan duduk dari ibadah. Artinya akan sulit untuk diajak gerak dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang harusnya bisa melihat huruf-huruf Al-Quran, mulut yang harusnya bisa mengucapkan kalimat-kalimat, lafaz-lafaz Al-Quran, ketika perut kita penuh dengan makanan, maka mungkin akan muncul kantuk yang tidak tertahankan sehingga kita tertidur, lalu tidak jadi kita membaca ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah yang sungguhnya akan memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Para jemaah sekalian, jadi sungguhnya tuntunan Rasul dalam hadis ini, ketika Rasul mengatakan tidak ada tempat yang paling buruk yang dipenuhi oleh manusia dari perutnya, ini mengisyaratkan kepada kita kalau kita memasukkan sesuatu dari makanan, dari minuman ke perut kita, hendaknya kita atur dengan baik sehingga kita bisa sehat dan kita dengannya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menegakkan ibadah dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya akan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga dengannya kita pun bisa melaksanakan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sesuatu yang berlebih akan menimbulkan madarat. Diingatkan tadi,
oleh Rasul SAW bahwa kalau kita makan, hendaknya kita tidak berlebih. Di dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, kulu washrabu. Kata Rasul, makanlah kalian. Washrabu, minumlah kalian. Walbasu, berpakaianlah kalian. Namun dalam kita makan, dalam kita minum, dalam kita berpakaian, kata Rasul, min ghairi makhilatin. Ya kan, tanpa dengan bentuk kesombongan. Orang makan, orang minum, orang berpakaian tidak boleh dalam bentuk sombong. Dengan apa yang dia makan disombongkan ke orang lain, dengan apa yang dia minum disombongkan ke orang lain, dengan apa yang dia pakai disombongkan ke orang lain. Wala sarafin. Tidak boleh juga ketika kita makan, minum, dan berpakaian adalah berlebihan. Kalau kita tadi harus makan, ya makanlah yang normal. Kalau kita minum, minumlah yang normal. Kalaupun memang harus adalah tadi kita memenuhi perut kita, Rasul memberikan batasan fathuluthun li ta'amihi. Sepertiga adalah untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi. Sepertiga adalah untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi. Dan sepertiga lagi adalah untuk dia bernafas. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti tuntunannya di dalam kita berupaya untuk menegakkan apa yang menjadi kewajiban kita dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.